kembali lagi dengan gua di sini, Victor Jal. Pada kali ini gue bakal review sebuah produk terbaru dari Godox, oke? Cuman kali ini bukan lighting. Kenapa lighting? Karena Godox itu lighting itu Godox, betul ya? Kayak Aqua. Kalau kita beli minum tuh Aqua, bener gak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Jadi kali ini gue pengen sharing produk terbaru dari Go. Hachi! Mohon maaf teman-teman. Jadi produk terbaru dari Godox itu adalah, by the way, jadi bagus ya. Wow, luar biasa Hachi gua, jadi bokeh. Oke, kita lanjut. Jadi produknya itu adalah sebuah monitor. Ya betul, monitor terbaru dari Godox. Jadi ini adalah GM55. Oke, kelebihannya apa sih ini? Gue bakal review sebentar lagi. Jadi sekarang saatnya gue bakal unboxing monitor ini. Wow, Full HD, 4K, 3D LUT, full touchscreen, real-time monitoring, power input and output. Nice. Manual book seperti biasa. Lalu ada Godox warranty card. Nah ini nih, jangan lupa kalau beli Godox Tidos supaya dapat garansi resmi dari Godox Indonesia. Oke, jadi di sini kita dapat dua kabel HDMI, to micro dan mini HDMI, dan juga dapat kain pembersih. Dan ada juga Allen key-nya buat ngecekin baut. Oke, dan di sini yang terpenting ini kita dapat mounting, oke, hot shoe. Ini bisa kita baut langsung ke monitornya, dan ini enak banget karena ini fleksibel banget, bisa kita atur angle-angle-nya. Nice. Dan juga yang terpenting ini kita dapat sunshade yang bisa kita pasangkan ke monitor supaya kita bisa syuting outdoor tanpa terganggu dengan pantulan sinar matahari. Nice. Oke, lalu sekarang kita bakal keluarin monitornya. Di sini build quality-nya nice ya, terasa kokoh dan juga banyak tombol-tombolnya. Meskipun touchscreen, cuman dia punya banyak customized button-nya yang bisa kita pakai. Dan dudukannya pun fleksibel, ada di 3 sisi. Ada juga input SD card, DC out, ada kamera kontrol juga. Dan di sini gue bakal buka. Oke, jadi gue udah unboxing. Jadi sekarang saatnya untuk gue bahas apa aja fitur-fitur dan kelebihan dari monitor ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal bahas monitor Godox ini. Apa aja kelebihan dan fitur-fitur yang dimiliki oleh monitor ini. Oke, pertama-tama kita lihat kalau dari segi bodinya ya. Ini terasa, meskipun plastik tapi terasa sangat kokoh dan terasa berkualitas ya. Jadi build quality-nya oke. Dan di sini kalau kita lihat di atas ini banyak customized button yang kita bisa setting, ada dari F1 sampai F6. Dan juga ada menu, dan sistem menunya pun sistemnya di scroll. Oke, ada scrollnya. Jadi sangat memudahkan kita. Oke, sekarang gue bakal bahas menunya, ada apa aja di dalamnya. Nah, yang pertama itu adalah focus assist. Nah, ini standar ya, dimana kita bisa pilih warna-warnanya. Ini membantu kalau kita menggunakan manual fokus. Lalu ada false color, dan ini kepake nih ya. Jadi kita bisa mengecek exposure kita dengan warna-warna ini. Dan lalu ada zebra. Nah ini kalau yang pakai kamera Sony, by default Sony pun ada ya dalam kameranya. Cuman dengan adanya di monitor ini sangat memudahkan kita untuk mengecek exposure kita. Lalu ada monokrom, dan di sini kita bisa pilih ya, ada RGB. Lalu ada pixel to pixel, dan di sini ada image flip, di mana kita bisa flip monitor kita sesuai keperluan kita. Dan juga zoomnya itu bisa
dari 2 kali sampai 4 kali, dan juga ada user. Untuk user ini kita bisa pinch pakai tangan kita sendiri, nah, seperti di smartphone. Lalu ada kamera control, which is ini bisa dipakai kalau kita nyambungin kabel lagi di sini, dimana kita belum dapat itu by default. Dan juga ada battery tip. Lalu next, di sini ada aspek rasio, dimana kita bisa setting ada 16:9, 15:9 dan lain-lain. Dan juga ada center marker, kita bisa on atau off. Safety marker kita juga bisa on-in, tergantung kita kebutuhannya, bisa 80%, 88, 90 dan seterusnya. Dan juga ada marker mat, dimana kita bisa bikin marker, ada 16:9, dan biasa juga gue pakai yang 2,35:1, oke. Dan di sini transparansinya bisa gue mainin juga supaya tetap kelihatan. Lalu setelah itu ada grid line. Oke, ini grid yang bisa kita pakai ya. Bisa 3x3, 2x2, 4x4 dan seterusnya. Dan juga marker color bisa kita ganti warnanya ya. Oke, setelah itu, nah ini LUT. Ini adalah fitur yang paling membuat monitor ini sangat worth it buat gue ya. Jadi kita bisa install LUT, kita bisa aplikasiin LUT yang kita punya di monitor ini. Pertama-tama caranya adalah tinggal import aja. Oke, masukin LUT-nya yang udah kita save di SD card. Lalu tinggal kita import. Oke. Nah, ketika kita import, nah ini kelihatan nih file-filenya kita. Kita tinggal pilih aja, terus kita import. Oke, setelah kita import, nanti otomatis ada di LUT load. LUT load nanti kita bisa select. Nah, kita bisa ganti-ganti nih. Oke, bisa teal and orange. Lalu bisa ganti ini. Oke, nanti kita bisa pilih sesuai semau kita. Oke, apalagi kalau kita shootnya dengan lock profile, which is gua shoot pakai S-Log. Kita lihat perbandingannya ini. Nah, ini kalau off, jadi flat banget. Dan ketika gua pakai LUT-nya, itu jadi lebih kayak abis diedit ya. Jadi kalau kita preview ke klien pun, warnanya itu udah mostly udah oke, nggak flat. Next, di sini ada waveform. Nah, ini juga salah satu yang gue suka banget. Ketika kita bisa syuting dengan melihat waveform itu sangat menyenangkan sekali. Jadi dengan on, di sini kita lihatnya ada waveformnya dari red, green, dan blue channel. Jadi dari sini gue bisa make sure shoot gue itu exposure-nya aman atau enggak. Lalu ada audiometer, bisa kita on atau off. Oke, untuk mengecek level audio. Dan juga ada all waveform, bisa kita on-in atau enggak. Lalu next, di sini ada color space, bisa kita pilih Rec 709 atau Origin. Dan juga brightness, kita bisa set brightness-nya. Lalu contrast, saturation, hue, sharpen, color temper, dan RGB. Oke, di sini kita bisa set untuk looks dari monitor kita. Lalu next, nah ini customize button ada 6, dari F1 sampai F6. Ini bisa kita rubah jadi apa aja. Oke, bisa kita custom. Ini berguna banget. Dan juga terakhir ada language, volume, lalu ada backlight. Jadi kalau kita syuting di outdoor ya, kita bisa terangin. Dan monitor ini punya maksimum di 400 nits. Lalu user setting, kita bisa save user 1 sampai 3. Jadi ini adalah isi dari menu-menunya dan juga fitur-fitur yang dimiliki oleh monitor Godox ini. So, gitu aja teman-teman. Semoga video ini dan review ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang lagi cari-cari monitor dengan kualitas bagus dan harga yang affordable, jadi ini bisa jadi pilihan banget buat kita-kita para videographer. Oke, jangan haji. Kok jadi jelek lagi? Ya, coba deh. Haji, haji, haji. Ya, kagak bagus-bagus. Ya udah deh, udah mau selesai ya kan? Lagi pula untung gue review Godox. So, gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel gue dan juga klik like kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!